Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang push down automata atau PDA. Jadi, terdapat konteks free language yang tidak reguler, contohnya seperti O n atau O pangkat n dan satu pangkat n atau O kurang dari n. Yang dimana tidak reguler itu berarti bisa menggunakan angka binar 01, 0011, 000111, atau kita bisa menggunakan palindrom yaitu ABCCBA atau KASURRUSAK atau kasur rusak dan lain-lain. Nah, di sini ada perbedaan dalam PDA yang nama finite state automata itu tidak bisa mengenal semua konteks free, dan PDA ini bisa melakukan mengenal semua CFL ini atau konteks free language, dan PDA juga memiliki memori yang lebih besar dibandingkan finite automata. Di sini ada konfigurasi dari PDA, yang dimana otomata yang menerima bahasa yang dipaketkan oleh CFG atau Context Free Grammar serupa dengan FSA tapi dilengkapi dengan tumpukan atau stack. Dinyatakan dalam 7 tuple M sama dengan Q sigma, nggak tahu ini apa namanya, lalu lalu tanda ini transisi, lalu S, Z, dan F. Lalu Q itu merupakan himpunan kedudukan atau state. Lalu sigma itu merupakan abjad. Lalu tanda yang hampir mirip R ini himpunan abjad simbol tumpukan. Lalu yang sudah pasti dengan simbol ini sudah pasti dia merupakan fungsi transisi. Lalu S merupakan kedudukan awal. Z merupakan simbol awal tumpukan. Z epsilon sama ini. Lalu F himpunan state akhir. F merupakan uh, subset dari Q. Jadi PDA itu kan menggunakan sistem stack yang dimana uh, first in last out atau LIFO last in first out. Jadi jika kita melakukan push, maka dia akan turun. Lalu yang push terakhir ini dia akan keluar pertama. Jadi seperti ini, dia dapat input, dia ini push. Kalau push dia masuk, misalnya ini Z A B C. Nah, karena A B C ini bisa paling atas, maka dia bisa langsung di pop. Oleh karena itu dia dibilang namanya LIFO, last in first out. Setelah melakukan ini dia akan masuk ke accept or reject. Cara kerjanya seperti ini. Dimulai dari state awal atau S dan simbol stack awal Z. Lalu baca input, lalu baca stack TOS, lalu berpindah state. Operasi A push R tidak sama dengan epsilon, lalu B pop R tidak sama dengan epsilon. String diterima jika setelah string dibaca A berakhir di F atau final state, B stuck menjadi kosong atau no string. Nah, itu jika kita melihat bahwa FSA-nya tidak memiliki final state, atau PDA menuju ke F tidak sama dengan 0. Jadi contohnya seperti ini. Konstruk PDA dataset L sama dengan O pangkat N 1 angkat N atau N lebih besar dari 0. Jadi ada FSA di sini key 1 epsilon, E epsilon 0 Z 0 0, epsilon 0 lalu 1, 0 menuju epsilon lalu epsilon menuju finish state key 4. Lalu di sini kita ketahui bahwa untuk yang epsilon yang ini merupakan bagian input. Nah, lalu di sini untuk pemilihan, nah ini untuk pop, yang ini untuk push. Kalau misalnya dia di sini Z0, berarti dia akan melakukan push selama dia tidak epsilon. Untuk yang epsilon berarti dia tidak akan melakukan pop apapun. Jadi Z0 ini masuk duluan jika kita menggunakan input 0011. Maka jika di sini ada input 0, dia kita masukin input 0. Lalu epsilon karena dia epsilon tidak melakukan push pop, lalu melakukan push 0, maka 0 ini masuk ke dalam stack.
Karena 0 lagi dia memasukkan 0 lagi, push 0, lalu ke 1. Di sini 1 dia melakukan pop 0. Sedangkan dan push epsilon atau tidak atau dia melakukan push kosong. Jadi yang 0 ini pop keluar. Lalu satu lagi, maka yang 0 ini pop dan epsilon yang terakhir Z 0-nya pop dan berakhir di Q 4. Seperti itulah contoh dari PDA. Baiklah, segitu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.